Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Baiklah, film ini dimulai dengan kita diperlihatkan dengan sebuah pesta sederhana yang tengah dirayakan di sebuah pemukiman, di mana ketika mereka ingin menyembelih ayam, salah satu ayam mereka pun berhasil lepas. Awalnya ini mungkin hanya hal yang biasa, tapi yang membuat saya itu tidak biasa adalah mereka mengejar ayam tersebut pakai pistol, bro. Yang artinya, itu semua cukup bisa menggambarkan seperti apa lingkungan yang akan saya bahas kali ini. Lalu hingga sampailah gerombolan itu di jalan umum. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang fotografer ulung bernama Rocket, yang dimana secara kebetulan juga di jalan tersebut akan terjadi sebuah peperangan besar. Namun sebelum itu semua terjadi, saya jelaskan dulu tempat macam apa ini. Kota ini dijuluki sebagai kota Tuhan atau kota Cidade de Deus dalam bahasa Portugis, yakni sebuah kota yang awalnya berkembang dari proyek perumahan yang dibangun untuk masyarakat miskin yang berada di sebelah barat kota Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1960. Dan film ini akan bercerita dari sudut pandang Rocket yang tertarik untuk menjadi fotografer dan sekaligus menjadi saksi mata dari kerasnya hidup di pemukiman tersebut. Bahkan dia sempat berkata, "Di kota Tuhan, jika kau lari, mereka akan mengejarmu. Dan jika kau tetap di situ, mereka akan menangkapmu." Dan memang sudah begitu sejak aku masih kecil. Waktu kembali ke tahun 1960, Rocket seperti halnya anak kecil biasa yang tengah bermain bola. Namun layaknya yang akan selalu terjadi di lingkungan manapun, akan selalu ada anak-anak yang ingin terlihat superior dan menganggap diri mereka yang terkuat. Dan sebelum ke anak itu, mari saya perkenalkan dengan anak remaja yang bernama Segi. Dan dia adalah salah satu anggota dari geng Tender Trio. Tender Trio sudah terkenal dengan reputasi buruknya di kota Tuhan. Dan geng tersebut hanya beranggotakan 3 orang, yaitu Segi, Clapper, dan juga Gose. Sedangkan 2 anak tadi bernama Lil Dice dan juga Benny. Benny adalah adiknya Segi, sedangkan Rocket sendiri adalah adik dari Gose. Namun Rocket tidak memiliki cukup keberanian untuk bisa mengikuti jejak kakaknya untuk menjadi gangster. Di hari itu, seperti yang sudah mereka tahu bahwa akan ada truk pengangkut LPG yang akan melintasi pemukiman mereka. Sehingga geng trio itu pun membegal si supir, merampoknya, dan membagikan LPG tersebut ke warga-warga sekitar. Namun, kendati pun demikian, polisi selalu saja memburu para perampok-perampok itu. Namun seperti yang kita lihat bahwa para geng itu tampaknya sudah ahli dan dengan mudah pula mereka bisa lolos dari kejaran polisi. Kota ini adalah tempat pemukiman untuk orang-orang buangan. Mereka datang ke kota Tuhan berharap menemukan surga. Mereka semua banyak dari keluarga yang kehilangan rumah akibat banjir dan juga tindakan pembakaran rumah di perkampungan. Tokoh penting di pemerintahan tidak hanya membual. Mereka selalu bilang jika tidak punya rumah, pergilah ke kota Tuhan. Di sana tidak ada aliran listrik, jalan setapak, atau fasilitas transportasi. Dan untuk bagi orang-orang yang kaya dan juga berkuasa, masalah mereka, para orang-orang miskin yang hidup di pemukiman itu tidak benar-benar penting bagi mereka. Di sudut sempit, kita kembali diperlihatkan geng trio yang tengah berdiskusi di sana perihal tentang upgrade siapa lagi yang harus mereka rampok. Dice, sebagai bocah kecil, dia sudah sangat ingin gabung menjadi member mereka. Dan dia juga sangat ingin bisa memegang pistol. Dan dengan ambisinya tersebut, bocah sekecil itu sudah bisa memberikan sebuah ide untuk perampokan yang bisa mereka jalankan. Sehingga di malam harinya, mereka semua setuju dan menjalankan ide dari Dice, di mana mereka akan merampok ke sebuah motel tempat orang-orang berduit itu ngeces. Atau bahasa halusnya mereka akan merampok di tempat pengencrotan duniawi.
Dan meskipun itu adalah ide dari Dice, dia tidak diizinkan untuk ikut masuk ke dalam, melainkan dia ditugaskan jaga di depan untuk memberi kode jika polisi datang. Jelaslah Dice merasa disepelekan. Dan dimulailah operasi mereka. Mereka akan menjarah tempat itu habis-habisan. Namun, kendati pun demikian, mereka tidak mau membunuh dan akan menjarah saja. Ketika mereka tengah asik menjarah, tiba-tiba tembakan dari luar terdengar, di mana itu adalah kode dari Dice, menandakan bahwa polisi telah datang. Sehingga langsung saja geng trio itu kabur, sekaligus mencuri mobil yang ada di sana. Tapi yang membuat mereka bingung adalah Dice yang harusnya di depan sudah tidak ada. Mereka berasumsi bahwa bocah itu mungkin saja sudah kabur duluan atau tertembak polisi, sehingga mereka langsung cabut dari sana detik itu juga. Dan lalu kita diperlihatkan kembali ke dalam motel tersebut. Telah terjadi pembantaian yang begitu amat mengerikan. Bahkan satu pun dari mereka tidak ada yang hidup. Para geng itu pun sampai di pemukiman mereka. Namun karena mereka tolol dalam mengendarai mobil, mobil itu pun menabrak warung sederhana yang ada di sana. Lalu mereka mengancam semua orang yang ada di sana untuk tetap diam. Dan untuk selanjutnya, mereka akan bersembunyi di dalam hutan. Sedangkan Segi, dia akan bersembunyi di tempat lain sekaligus untuk membuat pengalihan para polisi. Dan bersembunyilah mereka. Namun tetap saja, ada satu orang yang berani dan memberikan info persembunyian itu kepada para polisi yang mengejar mereka, dan orang itu bernama Shorty. Sehingga para pasukan kepolisian pun mengejar mereka ke dalam hutan, yang dimana mereka tidak pernah menyadari bahwa Clapper dan juga Gosse bersembunyi di atas pohon. Sedangkan Segi yang lari-larian di pemukiman sambil menekan pelatuk pistolnya untuk pengalian, dia bersembunyi di salah satu rumah tetangganya. Dari malam, pagi pun datang. Di hutan sana, nampaknya Clapper merenungi tindak lakunya. Dia sebenarnya tidak ingin menjadi gangster. Dia ingin bertobat dan segera ke gereja, tanpa memperdulikan para polisi yang masih mencari mereka di pemukiman sana. Dia pun berjalan pincang menuju ke tempat ibadah, dan benar di sana masih ada polisi yang mencari mereka. Namun, secara teknis, para polisi juga tidak tahu wajah orang yang mereka kejar. Sehingga ketika Clapper berjalan di depan polisi yang menodongkan senjata, dia biasa saja dan justru malah orang lain yang kaget dan malah melarikan diri. Sehingga polisi mengira bahwa pemuda lain itulah perampoknya. Pemuda itu pun tertembak mati. Ketika digeledah, para polisi itu menemukan kebenaran bahwa bukan pemuda itu perampoknya. Dan inilah kebusukan para kepolisian itu, bro. Mereka lepas tanggung jawab dan membuat alibi seolah tewasnya pemuda itu atas ulahnya sendiri. Brengsek. Sedangkan Gosse, dia kembali ke rumah dan diamuk habis-habisan oleh ayahnya. Di sana, ayahnya ingin Gosse kerja dengan cara yang benar, tidak merampok semacam itu. Ayahnya ingin Gosse kerja dengannya menjual ikan dari hasil nelayan. Teu irmão bandido é mó furada. Tá nervoso comigo. Daqui a pouco ele fica numa... Me dá essa merda aqui, busca-pé. Isso é porque eu sou burro. Você não, você é muito inteligente. Faz uma promessa pra mim. Você... Sedangkan Segi, dia malah jatuh cinta dengan gadis anak dari tetangganya. Begitupun juga dengan si gadis itu. Sehingga tanpa dihalang-halangi apapun, mereka pun berkemprut ria. Setelah perampokan tersebut, banyak polisi yang melakukan razia tanpa dasar apapun dan buntu siapa yang harus mereka tangkap. Setiap hari ada saja yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Tidak ada yang melihat apapun, tidak ada yang tahu apapun, dan tidak ada yang membuka mulut kepada para polisi tentang di mana para perampok itu bersembunyi. 3 bulan kemudian, hubungan Segi dan wanita itu semakin erat dan tak terpisahkan. Meskipun si wanita itu ingin Segi segera mencari pekerjaan, agar Segi ini tidak pengangguran dan bisanya cuman kentu saja. Dan sebagai faktanya, polisi masih mencarinya. Dan membuka fakta juga bahwa banyak yang mati di hotel itu. Jelaslah Segi mengamuk karena dia dan teman-temannya merasa tidak membunuh siapapun. Dan berasumsi jikalau memang benar banyak mayat di sana, itu pastinya ulah para kepolisian sendiri agar para polisi itu bisa memburunya terus-menerus. Sedangkan Gosse, benar, dia telah berjanji untuk berhenti berbuat hal-hal yang buruk. Tapi sifat buaya daratnya tidak pernah berhenti. Benar, dia tidak lagi mencuri uang atau barang, tapi dia sekarang malah fokus mencuri istri orang. Dan lebih tololnya lagi adalah
itu adalah istri dari Shorty. Dan Shorty sudah tahu dan tengah mengawasi kelakuan Gose dan juga istrinya. Dan benar saja, di suatu hari Shorty langsung saja menangkap basah si Gose yang tengah bergembrut riah dengan istrinya. Sehingga si Gose pun langsung kabur dan si istri yang selingkuh itu langsung dianiaya oleh Shorty di detik itu juga. Gose yang lari terbirit-birit sambil telanjang panik dan meminta Roket untuk meminjamkan celananya dan langsung kembali kabur. Namun masalah belum selesai karena Shorty masih ingin menangkap Gose. Sehingga ketika dia melihat Roket yang dimana dia tahu bahwa Roket ini adalah adiknya Gose, Shorty ingin para polisi yang berpatroli itu menangkap Roket. Ditangkaplah Roket dan rumah mereka digeledah habis-habisan oleh para kepolisian. Dan untungnya pistol yang disimpan Gose di kamar Roket tidak ketahuan. Di sana sang ayah marah besar dan bersumpah dia tidak ingin lagi melihat si Gose. Dan memang benar adanya. Secara kenyataannya juga Gose sendiri semenjak hari itu dia tidak pernah kembali lagi ke rumah. Dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi di pemukiman itu. Inilah akhir dari kisah The Gang Tender Trio. Terakhir, kita diperlihatkan di mana Gose yang tengah kabur itu tiba-tiba bertemu kembali dengan bocah tengik sialan. Siapa lagi kalau bukan Dice dan juga kawannya yaitu Benny. Yang dikiranya Gose si bocah itu tewas ditembak polisi, justru dia kini melihat Dice tengah sibuk menghitung uang dan juga perhiasan yang entah dari mana si bocah itu dapatkan. Dirampaslah uang itu dari tangan Dice dan Gose berencana untuk pergi dari pemukiman itu. Sedangkan Shorty yang istrinya diuprut sama si Gose itu, dia masih marah besar dan mengubur istrinya langsung di dalam kamar rumahnya. Yang pada keesokan harinya, Shorty ditangkap polisi karena diketahui dia telah mengubur istrinya hidup-hidup. Suram sekali. Belum berhenti sampai di sana. Lalu kita diperlihatkan Segi dan pacarnya membegal satu mobil, di mana mereka ingin segera kabur dari pemukiman itu. Namun sayang bahwa mobil yang mereka tumpangi pun mogok dan mau tidak mau Segi harus mendorong mobil tersebut. Namun sayangnya di tengah Segi mendorong mobil, Shorty yang ditangkap polisi itu melihat Segi dan dengan mantap pula dia mengatakan bahwa Segi adalah salah satu perampok yang selama ini polisi cari. Sehingga tanpa harus membuang waktu lagi, Segi dihujani tembakan oleh para kepolisian dan Segi pun tewas dengan sangat menggenaskan. Tudo que eu me lembro do dia da morte do Cabeleira. Di sana, Roket merekam kejadian itu sangat detail lewat mata kepalanya sendiri. Hal-hal macam itu sudah biasa. Di sana, dia melihat reporter itu ngefoto mayat Segi. Dan dari sanalah, dia mulai tertarik untuk bisa menjadi fotografer berita. Dia ingin sekali bisa membeli kamera. Bertahun-tahun kemudian, tumbuhlah Roket menjadi pria remaja. Seperti remaja pada umumnya, dia bergaul dengan beberapa temannya. Di sana kita diperlihatkan bahwa Roket akhirnya bisa membeli kamera pertamanya pada umur 16 tahun dengan model kamera paling murah di dunia. Dan seperti remaja puber pada umumnya, dia mulai menyukai seorang gadis yang bernama Angelica. Tapi sangat disayangkan bahwa Angelica ini sudah memiliki pacar yang bernama Tiago. Ketika mereka pengen nyimeng, Roket yang notabene menyukai Angelica, dia dengan senang hati mau meluangkan waktu-waktunya untuk mencarikan mereka ganja. Dia akan melakukan apapun untuk menyenangkannya. Dan barang tersebut pastinya hanya bisa dia dapatkan dari geng-geng yang bertebaran di pemukimannya itu. Pergilah dia ke salah satu bandar narkoboy yang bernama Blacky. Yang kebetulan Blacky adalah teman sebangkunya waktu sekolah dasar. Namun ketika dia sampai di markasnya si Blacky, tiba-tiba ada tamu yang tak diundang dan tamu itu adalah Lil Dice. Ya, bocah teknik yang kita kenal di awal itu kini sudah menjadi ketua gangster terbesar yang ada di pemukiman kota Tuhan. Di sana, secara mengejutkan, Dice ingin merebut markasnya Blacky. Yang cukup wajar bahwa sebenarnya markas ini yang dihuni Blacky ini memiliki histori yang sangat panjang mengenai hak kepemilikan.
Yang saya jelaskan dengan singkat, tempat ini dulunya dimiliki oleh wanita yang bernama Donna Zelia. Dia penjual narkoba dan juga sering memberikan narkoba kepada anak-anak sekitar yang mau melayaninya untuk memenuhi jiwa binalnya. Dan dari hal tersebut, yang paling bisa memuaskannya adalah seorang anak yang bernama Big Boy. Big Boy semakin bertumbuh besar dan pada akhirnya mengambil alih tempatnya Donna Zelia. Lalu Big memanfaatkan anak-anak sekitar sebagai pengecer narkobanya, termasuk Blackie kecil. Dan pengecer terbaik dari anak-anak itu bernama Carrot. Dan saking bagusnya, Carrot mendapatkan kepercayaan dari Big Boy dan Carrot menjadi manajer di sana. Tahun demi tahun usaha narkoba Big Boy semakin melejit. Namun hingga suatu hari, Carrot memiliki teman baik. Suatu hari, Carrot ingin berbalas budi karena pernah ditolong oleh temannya itu. Namun sayang, karena barang atau uang yang dipakai untuk menolong temannya itu secara teknis adalah miliknya Big Boy. Sehingga ketika temannya itu tidak bisa mengembalikan uang sesuai yang sudah dijanjikan, Big Boy marah dan ingin Carrot membunuh temannya itu. Sehingga dengan terpaksa, Carrot pun menembak mati temannya. Namun, akibat hal itu, dia sangat benci dengan Big Boy dan berniat ingin membunuhnya. Tapi akhirnya semua itu tidak perlu karena Big Boy akhirnya tertangkap polisi dan mati di penjara. Carrot ingin meneruskan usaha narkobonya Big Boy, namun tidak dengan apartemennya. Dia merasa bahwa tempat tersebut sudah terkutuk. Sehingga Carrot pindah dengan membawa sebagian modal dan barang milik Big Boy dan sebagiannya diberikan kepada Blackie yang meneruskan jual beli narkoba di tempat tersebut. Begitu bro. Dan mari kita kembali ke masa sekarang. Tepat di hari itu, dia kedatangan seseorang yang saya sendiri juluki sebagai neraka berjalan. Bagaimana tidak? Mari saya akan ceritakan tentang anak iblis ini. Dia adalah Lil Dice. Namun, ketika dia besar, dia merubah namanya menjadi Lil Z atau biasa kita panggil dengan Z. Oke? Baiklah, Z ini selalu ingin menjadi bos besar di kota Tuhan. Disinilah kita baru diperlihatkan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Ternyata yang menciptakan pembantaian di hotel dulu itu ternyata Zilah yang melakukan itu semua. Bocah seumur jagung itu membantai semua orang yang ada di dalam sana. Dan dia sangat menikmati pembantaian tersebut. Dan untuk menghindari hukuman, Z kecil meninggalkan kota Tuhan. Dia terus saja bekerja keras di jalanan. Dengan sahabatnya yaitu Benny, mereka menjadi perampok kecil yang sangat sukses. Dan siang itu, ketika mereka menghitung hasil jalan mereka, di sana bertemulah mereka berdua dengan Gose, yang dimana kita tahu Gose merampas uang mereka kan? Namun ternyata setelah itu, Gose ternyata ditembak Z hingga tewas. Dan itulah awal dari kebrutalan dan kebengisan yang dilakukan Z sampai dia tumbuh dewasa. Dari satu tembakan ke tembakan berikutnya, hingga dia berusia 18 tahun. Dia menjadi penjahat paling dihormati di kota Tuhan. Dia siap untuk apapun. Hingga di malam itu, dia memiliki sebuah ide yang sangat gila, di mana dia ingin membunuh semua pengecer narkoba yang ada di sana. Membunuh semua badut-badut itu dan mengambil alih bisnis mereka. Sehingga dia pun melakukan ritual yang dia percayai. Dia merubah namanya yang awalnya Dice menjadi Z. Dan lalu setelah itu terciptalah neraka berjalan seperti yang saya bilang tadi. Dia bersama dengan Benny membantai para bandar-bandar narkoba yang ada di sana dan langsung mengambil alih bisnis dan juga tempat mereka. Saiu matando. Aku inteiro. Hampir semua wilayah di kota Tuhan menjadi miliknya. Tapi hanya satu wilayah yang tidak disentuh oleh Z, yaitu wilayah bisnis yang dimiliki oleh Carrot. Karena Carrot berteman baik dengan Benny. Dan sekarang yang tertinggal hanya tinggal satu, yaitu apartemen yang tengah dijalankan oleh Blackie. Tapi itu hanya masalah gampang. Blackie ketakutan dan memberikan cuma-cuma apartemen tersebut. Pode ficar, aproveitar aquela chance para vingar a morte do meu irmão. Na moral, Escutando. Pensar. Di sana ada Rocket yang harusnya mengambil kesempatan untuk balas dendam kepada Z atas kematian abangnya. Tapi ya, seperti yang kita tahu, mana mungkin Rocket berani melakukan hal segila itu. Rocket pun dilepaskan oleh mereka dan Z ingin Rocket menyebarkan berita jika apartemen tersebut sudah diambil alih olehnya.
dan mereka akan menjual berbagai macam narkoboy di apartemen tersebut. Como é que tá o movimento? O fornecedor entrega o peso e no cafofo do tráfico. Berjalanlah bisnis tersebut. Semua anak-anak bisa jadi pengecer di sana.